Anda masih di Aido Sore bersama saya Yanufus. Pemirsa, selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat penjual es gabus. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru, influencer atau selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapat motor dan bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya, mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana? Ya, ini buat nambah modal. Ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Pak, udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kita saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, dia takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya, Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Babinsa dan Babin Kamtipnas Jakarta Pusat, pemirsa, menemui langsung dan meminta maaf kepada penjual es viral yang dituding pakai bahan berbahaya. Sementara kediaman penjual es di Kota Bogor, Jawa Barat saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pekerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu.
Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin Pak, Selasa kemarin, nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa Pak? Rumahnya lapuk Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak rapuh, kayu-kayunya. Kebetulan dana dari desa turun Pak, Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin dari pimpinan kami ingin Pak mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk membuka Bapak Ridho Pak, dan saya Pak, insya Allah doanya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kantipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sejumlah pihak terus dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya selebgram Lula Lava yang ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik, tim penyelidik berencana akan memanggil pihak keluarga untuk memintai keterangan. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Semua ya, semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua ya, semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doain enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia membantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam.
Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih menjadi teka-teki. Polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian Lula, dari mulai ditemukannya tabung gas whipping atau gas tertawa hingga dugaan kekasih Lula Reza Arab berada di TKP kematian. Polisi terus menyelidiki kasus kematian selebgram Lula Lava yang ditemukan tidak bernyawa di kamar apartemennya pada Jumat 24 Januari 2026. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian kekasih musisi Reza Arab itu. Saat olah tempat kejadian perkara pada Jumat 23 Januari di apartemen Lula, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit. Asisten rumah tangga Lula menyebut Lula sempat berobat pada malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam tubuh Lula saat ditemukan meninggal di atas tempat tidur di kamar apartemennya. Polisi juga mengungkap Lula baru saja menjalani tindakan medis berupa operasi bantu ginjal serta memiliki riwayat asam lambung akut. Asisten rumah tangga Lula mengaku mendengar erangan kesakitan dari dalam kamar Lula dini hari sebelum ditemukan meninggal. Polisi menduga musisi Reza Arab berada di apartemen saat kekasihnya itu meninggal dunia. Polisi memeriksa barang bukti yang diamankan dari apartemen Lula termasuk tabung gas whipping atau gas tertawa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyoroti peredaran gas tertawa atau whipping yang ramai diperbincangkan warganet lantaran diduga menjadi penyebab tewasnya selebgram Lula Lava. Selain melakukan evaluasi lebih lanjut, pemirsa, BPOM juga akan melakukan pengawasan bersama dengan BNN, kepolisian hingga Kementerian Kesehatan. Kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada dua. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitrit oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitrit oxide, termasuk whipping. Pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reni Arumsari. Halo, selamat sore Reni, ada informasi apa selanjutnya di program ini? Selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Setelah ini Ayu Sore masih akan hadir menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Ratusan petugas Satpol PP Sidoarjo terlibat bentrok dengan sejumlah warga perumahan. Jakarta kembali dihantam cuaca buruk, banjir menyebabkan sejumlah akses jalan lumpuh.